Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Wandika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi menyimak yang berjudul hubungan keterampilan berbahasa, hubungan menyimak dan berbicara, hubungan menyimak dan membaca, hubungan berbicara dan membaca. Pengertian menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian dan pemahaman, apresiasi, serta intervensi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak berdasarkan sumber suara. A. Intrapersonal listening atau menyimak intrapribadi. B. Interpersonal listening atau menyimak antar pribadi. Jenis-jenis menyimak. Yang kedua, menyimak berdasarkan bahan simak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menyimak radio, televisi, percakapan orang, pengumuman. Menyimak ekstensif dibagi menjadi 4, yaitu menyimak sekunder, menyimak estetik, menyimak pasif, menyimak sosial. Menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketekunan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam. Jenis menyimak seperti ini dibagi menjadi 6, yaitu menyimak kritis, menyimak interogatif, menyimak penyelidikan, menyimak kreatif, menyimak konsentratif, menyimak selektif. Yang ketiga, menyimak berdasarkan pada titik pandang aktivitas penyimak. A. Kegiatan menyimak bertaraf rendah, kegiatan menyimak bertaraf tinggi. Menyimak memperoleh atau mendapatkan fakta. Yang pertama, tujuan menyimak sebagai berikut: untuk mengevakuasi fakta, untuk menganalisis fakta, untuk mendapatkan inspirasi, untuk menghibur diri dan mendapatkan hiburan. Proses menyimak. Yang pertama, mendengarkan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, menanggapi. Membaca adalah sebuah proses merekonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks atau tulisan serta informasi yang gagas oleh penulis. Manfaat membaca. Yang pertama, membuat otak berkembang. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Yang keempat, sebagai penghibur. Yang kelima, meningkatkan daya ingat. Berbicara adalah salah satu alat komunikasi yang berguna untuk mengutarakan pesan berupa ide, maksud, gagasan, isi, hati, dan pikiran dengan menggunakan bahasa lisan sehingga pesan bisa tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Materi 1. Hubungan antara menyimak dan membaca. A. Ujaran. Biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru, imitasi. Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara. Yang B. Kata-kata yang dipakai serta dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh sang perangsang stimuli yang ditemuinya, misalnya kehidupan di desa dan di kota, dan kata-kata yang paling banyak memberi bantuan atau pelayanan dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Yang C. Ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan di masyarakat
tempat hidup. Hal ini biasanya terlihat jelas dalam ucapan, intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimatnya. Yang D, anak yang lebih kecil dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit tinimbang kalimat-kalimat yang dapat diucapkannya. E, meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Yang F, bunyi suara merupakan suatu faktor penting dalam meningkatkan cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh karena itu, maka sang anak akan tertolong jika dia mendengarkan serta menyimak ujaran-ujaran yang baik dan benar dari para guru, rekaman-rekaman yang bermutu, cerita-cerita yang bernilai tinggi, dan lainnya. G, berbicara dengan bantuan alat-alat peraga visual aids akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik dari pihak penyimak. Umumnya sang anak mempergunakan bahasa yang didengar serta disimaknya. Yang kedua, hubungan antara membaca dan menyimak antara lain: A, pengejaran serta petunjuk dalam membaca diberikan oleh sang guru melalui bahasa lisan dan kemampuan sang anak untuk menyimak dan dengan pemahaman penting sekali. Yang B, menyimak merupakan metode utama bagi pelajar lisan, verbalized learning. Selama tahun permulaan di sekolah perlu dicatat misalnya bahwa anak yang cacat membaca haruslah meneruskan pelajarannya di kelas yang lebih tinggi dengan lebih banyak melalui menyimak ketimbang membaca. C, walaupun menyimak pemahaman listening comprehension lebih unggul daripada membaca pemahaman reading comprehension. Namun anak-anak sering gagal untuk memahaminya dan tetap menyimpan atau menguasai sejumlah fakta yang mereka dengar. Oleh karena itu, pelajar membutuhkan bimbingan dengan belajar menyimak lebih efektif dan lebih teratur lagi agar hasil pengajaran itu baik. D, kosakata atau perbedaan antara kata menyimak yang sangat terbatas mempunyai kaitan dengan kesuksesan dalam belajar membaca secara baik. Yang E, bagi para pelajar yang lebih besar dan tinggi kelasnya, korelasi antara kosakata baca dan kosakata simak, reading vocabulary dan listening vocabulary sangat tinggi, mungkin 80% atau lebih. Yang F, pembedaan atau diskriminasi. Pendengaran yang jelas seringkali dihubungkan dengan membaca yang tidak efektif dan mungkin merupakan suatu faktor pendukung atau tambahan dalam ketidakmampuan dalam membaca, poor reading. Yang G, menyimak turut membantu sang anak untuk menangkap ide utama yang disampaikan pembaca. Bagi pelajar yang lebih tinggi kelasnya, membaca lebih unggul daripada menyimak sesuatu yang mendadak dan pemahaman informasinya lebih terperinci. Hubungan antara berbicara dan membaca sebagai berikut. Yang A, penampilan membaca berbeda dengan kecakapan bahasa lisan. Yang B, pola pelajaran ujaran dari tunan aksar atau buta huruf dapat mengganggu pelajaran membaca pada seorang anak. Yang C, pada perkembangan dan pertumbuhan usia membaca memberikan kesadaran linguistik terhadap istilah-istilah baru serta penggunaan kata-kata yang sesuai.
D. Kosakata khusus harus diajarkan langsung artinya apabila terdapat istilah kosakata baru. Hendaknya guru untuk mendampingi dan memberikan pengertian atau pemaknaan agar seperti yang diharapkan sebelum memulai kegiatan membaca. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.